Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Kita tentu tidak asing dengan jailangkung, praktek yang diyakini memanggil makhluk halus. Dulu hal ini sangat populer di masyarakat, bahkan menjadi permainan bagi sebagian orang. Akan tetapi, apakah permainan semacam ini dengan memanggil makhluk halus itu dibenarkan dalam syariat agama? Semua gerakan dan informasi yang timbul pada jailangkung sebenarnya berasal dari jin dan menilik cara-cara mengundangnya seperti adanya mantra, dipilihnya tempat yang diyakini angker, dan dipersembahkannya sesaji. Dapat dipastikan bahwa jin yang masuk ke dalam boneka jailangkung itu adalah jin jahat atau setan dari bangsa jin. Tidak benar jika dikatakan bahwa yang merasuki boneka jailangkung itu adalah roh orang yang sudah meninggal. Meskipun saat ditanya, jailangkung itu mengaku rohnya orang yang telah meninggal. Tidak ada keterangan dari hadis atau Al-Quran yang menyatakan bahwa roh orang yang sudah mati bisa dipanggil dan diajak berkomunikasi di alam sadar. Akan tetapi roh sebenarnya bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup, tapi di alam mimpi, bukan di alam sadar. Para ulama pun sepakat membolehkan berkomunikasi dengan orang yang sudah mati di alam mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Saat menafsirkan ayat ini, Ibnul Qayyim menukil pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasanya roh orang yang masih hidup dan roh orang yang sudah mati bisa bertemu di dalam mimpi dan saling bertanya. Selanjutnya, Ibnul Qayyim berkata, pertemuan roh orang yang masih hidup dengan roh orang yang sudah meninggal menunjukkan bahwa orang yang masih hidup dapat melihat orang yang sudah meninggal dalam mimpi dan bisa pula bertanya kepadanya tentang berbagai hal. Dan orang yang sudah mati pun menceritakan apa yang tidak diketahui oleh orang yang masih hidup. Oleh karena itulah, berita tentang orang mati yang diceritakan oleh orang yang masih hidup terkadang bisa sesuai dengan kenyataan. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana hukumnya melakukan permainan mengundang jin atau setan? Permainan jailangkung tentu berlawanan dengan spirit ajaran agama Islam yang menganjurkan umatnya untuk menjauhi setan dan untuk sering-sering memohon perlindungan Allah dari gangguan setan. Dan yang namanya setan tak diundang pun sebenarnya akan datang untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Jadi, bila ada orang yang mengundang setan, maka seolah dia telah mengundang maling untuk mencuri barang-barang di rumahnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, bagi sebagian masyarakat di tanah air, angka 7 memiliki keistimewaan tersendiri. Itu sebabnya kita temui ada istilah 7 hari kelahiran, 7 hari kematian, dan lain sebagainya. Terlepas dari ketentuan syariat akan masalah itu, faktanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak sekali menyebut angka 7. Misalnya, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dalam 7 lapis dan bumi juga 7 lapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 12. Para ahli geologi di zaman modern telah menemukan bahwa bumi memang benar-benar terdiri dari 7 lapis yang tindih menindih. Al-Quran telah menyatakan ini sejak 14 abad yang lalu, saat tidak ada seorang pun yang tahu tentang lapisan-lapisan bumi. Anehnya, penciptaan langit dan bumi
ternyata diuraikan dalam Al-Quran sebanyak 7 ayat. Langit diciptakan dalam 7 lapis, lalu ada 6 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan penciptaan langit dan bumi. Apakah ini sebuah kebetulan? Setiap atom yang ada di alam ini terdiri dari 7 lapis elektron yang tindih-menindih. Ini adalah hukum yang berlaku di jagat raya dan bersaksi atas keesaan Allah Sang Maha Pencipta. Jumlah hari dalam seminggu juga 7. Jumlah not dalam tangga nada juga 7. Jumlah warna dalam pelangi juga 7. Bahkan, jika kita mengamati alam di sekitar kita, akan kita dapati banyak hal yang mengandung angka 7. Sepertinya, Allah memang menyimpan rahasia angka 7 di dalam jagat raya, lalu menyimpannya sekali lagi dalam Al-Quran untuk mengatakan kepada kita bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika berbicara mengenai Al-Fatihah, surah teragung dalam Al-Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahi rabbil alamin, 7 yang diulang-ulang. Hadis riwayat Bukhari. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, atau 7 yang dibaca berulang-ulang dan terdiri dari 7 ayat. Dan yang menakjubkan, surah Al-Fatihah mengandung sistem bilangan yang bertumpu pada bilangan 7. Dalam Al-Quran ada 7 surah yang diawali dengan aneka lafal tasbih, yaitu Subhana, Sabbaha, Yusabbihu, dan Sabbih, yaitu awal surat Al-Isra, awal surat Al-Hadid, Al-Hashr, dan As-Saf, surat Al-Jumu'ah, At-Taghabun, dan surah Al-A'la. Lalu dalam ayat 44 surah Al-Isra, angka 7 disandingkan dengan langit dan bertasbih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44. Apakah semua ini hanya suatu kebetulan? Dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, kita juga menemukan kehadiran angka 7. Nabi Nuh misalnya pernah menyeru kaumnya untuk merenungkan penciptaan 7 langit dengan mengatakan, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Al-Quran Surah Nuh ayat 15. Pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Raja Mesir mengalami mimpi yang sangat aneh dan sangat menggelisahkan hatinya. Belum pernah Raja bermimpi seperti itu selama hidupnya. Maka dikumpulkannya semua orang cerdik pandainya, juru-juru tenung, dan pembesar-pembesar kerajaannya. Lalu dia berkata, aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Aku melihat 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai pula yang kering. Mimpi ini kemudian dijelaskan Nabi Yusuf yang mentakbir mimpi raja itu dari dalam penjara, bahwa akan datang suatu masa 7 tahun lamanya penuh dengan segala kemakmuran dan keamanan. Ternak berkembang biak, tumbuh-tumbuhan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia. Maka galakkanlah rakyat bertanam dalam masa 7 tahun itu. Hasil dari tanaman itu harus disimpan. Gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil dikeluarkan untuk dimakan sekedar keperluan saja. Sehabis masa yang makmur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama 7 tahun pula. Pada waktu itu ternak habis musnah, tanam-tanaman tidak berbuah, udara panas, musim kemarau panjang. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, setelah peristiwa penyembahan anak sapi oleh Bani Israel, Nabi Musa berangkat bersama 70 orang pilihan menuju tempat yang telah ditentukan untuk bermunajat kepada Allah. Namun, orang-orang pilihan itu malah berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Maka mereka disambar petir halilintar sehingga mati semua.
Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali agar mereka bertobat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka. Tidak hanya di dunia, saat menjelaskan ihwal akhirat, angka 7 juga sering disebutkan dalam Al-Quran. Kata qiyamah misalnya terulang sebanyak 70 kali dalam Al-Quran. Kata jahannam terulang 77 kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengancam setan dan pengikut-pengikutnya dengan neraka sebagai pembalasan bagi segala macam kejahatan yang pernah mereka perbuat. Neraka yang akan didiami oleh orang-orang yang sesat itu terdiri atas 7 tingkat. Tiap-tiap tingkat didiami oleh orang-orang yang berdosa dan hukumannya sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah mereka perbuat. Ketujuh tingkatan neraka itu disebutkan Ibnu Jurayj. Pertama, Jahannam. Kedua, Lazar. Ketiga, Hutamah. Keempat, Sa'ir. Kelima, Saqar. Keenam, Jahim. Dan ketujuh, neraka Hawiyah. Masing-masing tingkat ditempati sesuai dengan kadar dosa mereka. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan para malaikat untuk menangkap dan membelenggu orang kafir dengan berfirman, "Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta." Al-Quran, Surah Al-Haqqah, ayat 30 hingga 32. Kemudian saat menerangkan keluasan ilmu Allah, Al-Quran mengibaratkan bahwa seandainya seluruh pohon-pohon yang di muka bumi dijadikan pena untuk mencatat ilmu Allah itu, dan seluruh air laut dijadikan tintanya, lalu ditambah dengan 7 kali sebanyak itu, maka kalimat Allah itu belum juga habis tertulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Al-Quran Surah Luqman ayat 27. Lalu, apakah penyebutan angka 7 dalam kitab suci ini juga sebuah kebetulan? Pemirsa Khazanah, jika kita merenungkan angka-angka yang tersebut di dalam Al-Quran dan menelaah makna setiap bilangan, maka akan timbul pertanyaan, apakah Allah memang mengistimewakan bilangan tertentu? Apapun jawabannya, yang pasti angka yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran setelah angka 1 adalah angka 7 beserta kelipatan 7. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah membahas angka 7 saat menafsirkan hadis Nabi yang artinya, "Barang siapa memulai paginya dengan 7 buah kurma aliyah, maka tidak akan mempan jika terkena racun atau sihir." Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, adapun khasiat angka 7 maka itu terjadi dalam hukum alam dan hukum syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit sebanyak 7 lapis, bumi juga 7 lapis, jumlah hari juga ada 7, dan manusia diciptakan dalam 7 tahapan. Di sisi lain, Allah telah mengajarkan tawaf sebanyak 7 kali putaran, sa'i antara Safa dan Marwah juga 7 kali putaran, melontar jumroh juga 7, takbir pada sholat Id juga 7 kali pada rakaat pertama. Nabi SAW juga bersabda, "Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat saat usianya sudah mencapai 7 tahun." Sewaktu sakit, Nabi SAW pernah memerintahkan agar disiram air sebanyak 7 girbah. Kaum Ad mendapat azab dari Allah berupa angin kencang selama 7 malam. Nabi SAW pernah berdoa agar menimpakan 7 tahun paceklik sebagaimana tahun Nabi Yusuf kepada salah satu kabilah. Allah pernah mengibaratkan pelipat gandaan sedekah dengan sebutir biji gandum yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai terdiri dari 100 biji. Tangkai-tangkai gandum yang dilihat oleh umat Nabi Yusuf dalam mimpi berjumlah 7. Jumlah tahun untuk menanam juga 7. Dan akan masuk surga dari umat ini sebanyak 70.000 orang tanpa hisab. Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan, tidak diragukan
bahwa angka ini memiliki khasiat tersendiri yang tidak dimiliki oleh angka lain. Angka 7 sudah menghimpun semua jenis angka dan sifat-sifatnya. Angka ada yang ganjil dan ada yang genap. Sedangkan angka ganjil ada yang pertama dan ada yang kedua. Sementara semua ini tidak terhimpun pada angka di bawah angka 7. Meski demikian, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang hikmah sebenarnya dari pengkhususan angka 7, baik dalam takdir maupun ajarannya. Pemirsa, pada umumnya kita mengetahui bahwa setiap orang dijaga oleh dua malaikat, Raqib dan Atid, yang selalu menjaga kita di sebelah kanan, pencatat kebaikan, dan sebelah kiri Atid, pencatat keburukan. Malaikat pencatat keburukan kita setiap hari memberikan jeda untuk mencatat keburukan seseorang. Jika seseorang berbuat dosa, malaikat pencatat keburukan tidak langsung mencatatnya sebagai dosa, tapi menunggu sampai 6 jam dengan harapan orang itu memohon ampun kepada Allah. Jika dalam 6 jam itu seseorang tetap saja tidak bertobat dan memohon ampun, maka malaikat langsung mencatat sebagai satu dosa. Inilah yang disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri, ia akan mengangkat penanya 6 jam bagi seorang muslim yang melakukan dosa. Jika ia menyesal dan beristighfar kepada Allah, maka ia menghapusnya. Dan jika tidak, maka tertulis satu kesalahan. Hadis riwayat Tabrani. Kedua malaikat yang bertugas menjaga setiap manusia ini tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Apakah hanya dua malaikat ini saja yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada? Ternyata tak hanya dua malaikat itu saja, masih ada dua lagi malaikat yang selalu mengikuti kita. Masing-masing berada di depan dan di belakang kita. Keduanya bertugas menjaga manusia dari keburukan dan musibah. Jika ada keburukan akan menimpa seseorang, maka malaikat itu akan menjaganya, kecuali jika memang hal itu sudah menjadi takdirnya. Hal ini diungkap oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Al-Quran Surah Ar-Ra'du ayat 11. Dengan demikian, ada 4 malaikat yang selalu mendampingi setiap manusia. 2 malaikat pencatat amal di sebelah kiri dan kanan, dan 2 lainnya di depan dan di belakang. Menariknya, para malaikat penjaga kita itu tidak terus-menerus berada di sisi kita, tapi mereka bergantian shift atau melakukan aplus, yaitu shift siang dan shift malam. Lalu kapankah waktu pergantian shift siang dan malamnya? Nah pemirsa Khazanah, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, 4 malaikat penjaga manusia sebenarnya tidak terus-menerus berada di sisi kita, tapi mereka bergantian shift atau melakukan aplus, yaitu shift siang dan shift malam. Bergantian shift dalam menjaga manusia itu terjadi pada 2 waktu. Pertama, di waktu subuh. Pada waktu ini malaikat bergantian menjaga, atau terjadi pertukaran shift antara malaikat malam dan malaikat siang. Lalu malaikat malam ini menghadap dan melaporkan langsung kepada Allah hal terakhir apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu keadaan kalian. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Shift kedua, pergantian shift ini dilakukan pada waktu asar. Malaikat siang berganti shift dengan malaikat malam, maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah hal terakhir apa yang dilakukan oleh hambanya.
Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, Nabi SAW bersabda, para malaikat itu bertugas secara bergantian, yakni ada yang bertugas malam hari dan siang hari. Malaikat itu berkumpul pada saat sholat subuh dan asar, kemudian ada yang bermalam dengan kalian. Ketika malaikat itu naik, maka dia, Allah, bertanya kepada malaikat-malaikat itu, sedangkan mereka tahu. Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka sedang dalam sholat. Begitu juga kami datangi mereka pada saat dia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya Rasul SAW sangat mewanti-wanti kaum muslim agar menjaga dua waktu sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, agar seorang muslim tidak ketinggalan melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasul SAW bersabda, siapa saja yang mengerjakan sholat al-bardain, maka akan masuk surga. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sholat al-bardain adalah sholat subuh dan asar. Nabi SAW bersabda, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika sholat subuh. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mau, bacalah dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78, hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, inilah rahasia dan keutamaan waktu subuh dan asar yang tak banyak diketahui orang muslim. Maka seperti halnya kita bekerja bergantian antara shift satu dan yang lainnya, mereka melaporkan hasil kerja kepada pimpinannya. Maka alangkah baiknya kita melakukan pekerjaan yang baik untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan.